Halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Coba membahas tentang satu topik yang menarik, ya, khususnya hari ini tanggal 2 Maret 2022, Gereja Katolik merayakan hari Rabu Abu. Rabu Abu itu permulaan dimulainya masa Prapaskah. Sebelum ke topik pembahasan tentang Rabu Abu, saya ajak kepada teman-teman semua supaya kita semua mendoakan situasi konflik yang terjadi antara negara Ukraina dan negara Rusia. Ya, perang yang terjadi di sana. Ya, perang yang terjadi yang membawa situasi kemanusiaan yang sangat begitu kacau. Ya, kematian, peperangan, akibat peperangan. Ya, kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Masyarakat dunia, ya, persatuan seluruh bangsa-bangsa di dunia menginginkan perdamaian. Maka kita bersama masyarakat dunia mendoakan mereka supaya mereka menjalin hubungan yang mesra lagi, hubungan diplomatik yang mesra lagi, membangun dialog, komunikasi yang baik dengan tujuan perdamaian, karena kita menjunjung solidaritas kemanusiaan. Dan kita juga mendoakan teman-teman kita yang terkena bencana mungkin di Indonesia, khususnya di Pasaman Barat yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, gempa bumi, ya, banyak yang hancur rumah mereka. Ya, kita patut mendoakan mereka, ya, teman-teman. Nah, kita kembali ke topik pembahasan tentang kalender liturgi 2022 tahun C, tepat tanggal 2 Maret. Di situ tertulis, ya, perayaan hari Rabu Abu dimulainya masa Prapaskah. Nah, kita mencoba melihat apa arti masa Prapaskah dan khususnya pemahaman tentang Rabu Abu. Dalam Gereja Katolik, hari Rabu Abu merupakan hari raya wajib yang harus diperingati setiap orang Katolik, setiap umat Katolik. Karena Rabu Abu sebagai peringatan tanda pertobatan menuju kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, adalah hari pertama dimulainya masa Prapaskah. Nah, hal ini menandakan bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum masa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, masa Paskah. Nah, 40 hari ini memiliki makna rohani. Maknanya yaitu persiapan. Kalau kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya ketika Musa, ya, mempersiapkan diri sebelum menerima 10 perintah Allah, dia berpuasa selama 40 hari. Begitu juga di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus sebelum memasuki masa pewartaannya, memulai masa pewartaannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam 40 malam di padang gurun. Penentuan hari Rabu Abu sebagai hari pertama masa Prapaskah, ya, itu karena 40 hari sebelum hari Minggu Paskah. Gereja Katolik, masa puasa berlangsung selama 6 minggu, ya, tanpa dihitung hari Minggu, ya. 6 minggu ditambah 4 hari, genap 40 hari. Artinya apa? Kalau dihitung mulai dari hari Rabu Abu pertama, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu 4 hari mulai dari hari Rabu Abu, ya, hari Rabu Abu. Itulah dimulai masa puasa. Kemudian dihitung mulai masuk Prapaskah pertama. Prapaskah pertama nggak dihitung hari Minggu. Hari Minggunya tidak dihitung. Jadi 6 hari berturut-turut selama 6 minggu. Prapaskah pertama, Prapaskah kedua, 3, keempat, kelima, dan hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma dihitung juga 6 hari setelahnya tanpa menghitung hari Minggu, ya. Jadi genap 4 hari ditambah 6 kali, ya, 6 hari dikali 6 minggu. Artinya 36 ditambah 4 hari sejak hari pertama dimulainya masa Prapaskah, hari Rabu Abu. Lalu kita hitung mulai tanggal 2 Maret ini, 2 Maret 2022, dimulainya masa Prapaskah, ya, Rabu Abu, maka 4 hari dihitung hari Rabu Abu ini, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari ditambah 6 hari dikali 6 minggu, ya, tepat tanggal 17 April situ Minggu Paskah. Nah,
Jadi itu perhitungannya, artinya perhitungan 40 hari lamanya tanpa dihitung hari minggunya. Karena apa? Karena hari Minggu itu dianggap sebagai hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak dimasukkan perhitungannya bagian dari masa puasa. Jadi perhitungan masa puasa itu mulai dari hari Rabu Abu, hari pertama masa Prapaskah, Rabu Abu, 4 hari setelahnya, kemudian 6 hari dalam setiap minggu secara berturut-turut sampai Minggu Palma, ya, sampai terakhir Minggu Paskah. Itu dihitung 36 ditambah 4 hari, tepat tanggal 17 April, di situ Minggu Paskah, hari Minggu Paskah, hari raya Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Rabu Abu, hari Rabu itu kan penghitungan biar pas nanti 40 harinya sampai hari Minggu Paskah. Nah, mengapa Abu? Abu menjadi lambang, menjadi tanda pertobatan, ya. Pertobatan bahwa kita sebenarnya berasal dari debu tanah dan kembali lagi ke debu tanah. Maka kita mempersiapkan diri, ya, lewat pertobatan kita, lewat puasa-puasa kita, pantang dan puasa kita. Maka kita mempersiapkan diri sebelum hari raya kemenangan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat melangsungkan perayaan hari Rabu Abu, ya, kita datang ke gereja. Nah, kemudian kita pada saat perayaan tersebut nantinya romo atau pastor akan meletakkan abu, ya, pas di dahi kita, ya, di jidat kita ini, di jidat kita, ya. Itu menandakan tanda pertobatan, ya. Abu itu berasal dari daun palma yang sudah dibakar, ya. Daun palma itu berasal dari hari Minggu Palma yang sudah dibagi sejak tahun kemarin. Kemudian itu disimpan di rumah sampai kering, kemudian dikumpulkan, ya, mungkin hari Selasa sebelum Rabu Abu sudah dipersiapkan, ya, Selasa sudah dipersiapkan sebelum Rabu Abu sudah dipersiapkan itu, sehingga setelah dipersiapkan dikumpulkan semua dari umat dalam satu paroki atau dalam satu stasi, dikumpulkan kemudian dibakar, dan itu nanti dijadikan penanda diri kita berasal dari debu tanah dan kembali ke tanah lagi, ya. Itu maksudnya sebagai tanda pertobatan. Nah, romo atau pastor, ya, akan mengatakan sambil meletakkan abu itu ke dahi kita, sambil mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini menandakan bahwa kita, kamu manusia, kamu itu terikat, ya, kamu sebagai manusia yang rapuh, kamu berasal dari debu tanah. Nah, nantinya kamu setelah kematian kamu kembali lagi ke debu, ya, menjadi tanah. Jadi ingat, sebagai makhluk yang rapuh, yang punya keterbatasan, kita harus hadir di hadapan Tuhan sebagai wujud pertobatan kita melaksanakan puasa dan pantang kita. Itu pemahaman tentang abu yang diberikan di dahi kita. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya atas perhatiannya. Itu kurang lebih pembahasan kita tentang topik Rabu Abu, ya, Rabu Abu atau permulaan masa Prapaskah. Nah, semoga kita semakin menyalakan semangat pembaruan diri dengan mengawali pertobatan di masa Prapaskah ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.